Kelopak mata Dewa Alam Buddha Matahari Besar berkedut liar. Apa-apaan ini? Apa yang dilakukan Kaisar Iblis bayangan jahat di bawah klan Kaisar Mayat hidup di sini? Mungkinkah dia mencari masalah dengan Qin Chen? Memikirkan hal ini, penguasa alam Buddha Matahari Agung merasa gelisah. Sialan, aku benar-benar harus menghadapi hal seperti ini, aku harus segera pergi. Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung melintas dan hendak pergi. Tidak. Namun, begitu dia bergerak, dia merasa ada yang tidak beres. Qin Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang takdir. Ketika aku muncul di sini, orang ini pasti akan dapat mengetahui informasiku. Saat itu, dia tidak akan berpikir bahwa aku berada dalam kelompok yang sama dengan Kaisar Iblis bayangan jahat, kan? Memikirkan hal ini, penguasa alam Buddha Matahari Agung merasa khawatir dan hampir menangis. Mengapa saya begitu tidak beruntung? Saya baru saja datang ke sini untuk jalan-jalan dan menjumpai sesuatu seperti ini. Bukankah ini sungguh sial? Kekosongan di luar wilayah 13 bintang selatan. Kaisar Iblis bayangan jahat berjalan selangkah demi selangkah di dalam kehampaan, dan dimanapun ia lewat, beberapa makhluk hidup berubah menjadi ketiadaan tanpa suara. Semua informasi dalam pikiran makhluk-makhluk ini telah diekstraksi oleh Kaisar Iblis bayangan jahat. Ada banyak semut tingkat Kaisar di lautan alam semesta ini, tetapi belum lama ini, Kaisar seperti penguasa kerajaan mayat dan penguasa kerajaan Buddha Biduk Selatan tiba-tiba meninggal, dan semua wilayah mereka diambil alih oleh Kaisar Setan Darah yang dipimpin oleh masyarakat naga hitam dan penguasa kota kuning emas di bawah kerajaan Yong. Kaisar Iblis bayangan jahat memiliki status yang luar biasa dan sekilas merasakan ada sesuatu yang salah. Aura sebelumnya datang dari dekat area ini, jadi mungkin ada hubungannya. Penguasa kota Ambar Emas. Orang ini berada di bawah komando penguasa negara bagian Yong. Penguasa negara bagian Yong berdiri di panggung Qin Chen di reruntuhan 10.000 dewa. Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Qin Chen? Mata Kaisar Iblis bayangan jahat berbinar, dia melangkah maju, lalu tiba-tiba menghilang. Negara bagian Yong. Lokasi kota Jinhu. Jauh di dalam istana penguasa kota yang besar. Hah. Sosok yang sangat besar sedang duduk bersila di atas singgasana di aula besar dan diam-diam membuka matanya. Itu adalah penguasa kota Jinhu. Jialai, apakah ada situasi terkini di ladang bintang terdekat? Serahkan persediaan ke-13 ladang bintang selatan segera agar tuan kota ini meninjaunya. Tidak boleh ada kesalahan, dan kualitas serta kuantitasnya harus terjamin. Penguasa kota Golden Amur segera memberikan perintah melalui transmisi suara. Tepat sebelumnya, dia menerima berita yang mengejutkan, yaitu atasannya, Raja Negara Yong, tampaknya telah menyerah kepada orang kuat bernama Qin Chen. Konon katanya lelaki ini telah menyatukan seluruh laut semesta selatan, dan menjadi raksasa teratas di seluruh laut semesta. Hal ini mengejutkan penguasa kota Jinhu. Mungkinkah Qin Chen sudah dewasa? Penguasa kota Jinhu diam-diam terkejut. Keduanya memiliki nama yang sama, tetapi tingkat budidayanya sangat berbeda. Namun, penguasa kota Jinhu tidak berani mengambil risiko. Bagaimana kalau? Bagaimanapun, ini terlalu kebetulan. Jika orang itu adalah Tuan Qin Chen, maka kota Jinhuku, Tuan kota Jinhu bernapas dengan cepat dan tidak berani berpikir terlalu banyak. Statusnya di negara bagian Yong terlalu rendah, jadi ia hanya menerima beberapa informasi yang sporadis. Berita bahwa Qin Chen bertanggung jawab atas seluruh laut semesta selatan secara alami tidak akan menyebar ke setiap sudut laut semesta selatan secepat itu. Penerbitan perintah eksekutif pasti akan memakan waktu. Iya, Yang Mulia. Tak lama kemudian, bawahan paling setia dari penguasa kota Jinhu, Panglima Jiali, menyerahkan daftar yang telah disiapkan.
Dalam harta karun luar angkasa, semua sumber daya yang terkumpul di ratusan wilayah bintang selama kurun waktu ini disimpan. Sebagai seorang transenden puncak, Jiali setia dan pekerja keras, jadi tugas untuk secara teratur mengumpulkan sumber daya dari berbagai tempat di bawah bidang bintang merupakan tanggung jawab pemimpin Jiali. Tuan Kota, ini semua sumber daya untuk kelompok ini. Komandan Armored Hunter berkata dengan hormat. Penguasa kota Jinhu memandang banyak sumber daya di harta karun luar angkasa dan mengangguk puas. Sangat bagus. Penguasa kota Jinhu berdiri, bertanya-tanya apakah dia harus menghubungi guru bebas tertinggi untuk membangun hubungan. Penguasa kota Jinhu mengulurkan tangannya dan meraih harta karun angkasa, dan tiba-tiba, penguasa kota Jinhu merasa bahwa semua yang ada di depannya menghilang, dia kehilangan semua persepsi tubuh fisiknya, dan hanya melihat sosok agung yang menutupi seluruh dunia muncul di depannya. Ini adalah sosok yang sangat agung dan besar dengan sepasang mata yang dingin, dan mata ini tiba-tiba terbuka pada saat ini. Boom! Energi iblis tak kasat mata dari langit dan bumi menyapu, bagaikan dewa iblis yang berjalan keluar dari kehampaan tak berujung dan langsung turun ke dalam hatinya. Bayangan dewa iblis menyelimutinya dan langsung mengikis jiwanya. Dia bisa melihat setiap proses dengan jelas, tetapi dia tidak punya cara untuk menghindar. Tampaknya lambat, tetapi sesungguhnya begitu cepat, yang hanya memerlukan waktu sesaat dari pikiran. Dalam sepersekian detik kilat itu, dia tidak bisa bersembunyi, dia juga tidak punya waktu untuk menggunakan teknik rahasia apapun, atau bahkan untuk mengaktifkan jimat yang ditinggalkan Qin Chen di tubuh mereka untuk meminta bantuan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah melawan. Mampu melewatinya. Bayangan bergulir dari dewa iblis itu sungguh menakutkan. Bahkan lebih mengerikan daripada penguasa negeri Yong yang dilihatnya dari jauh. Itu adalah kekuatan paling mengerikan yang pernah dilihat oleh penguasa kota Amur Emas selama bertahun-tahun hidupnya. Sebelum penguasa kota Amur Emas bisa melawan, dia punya firasat dalam hatinya bahwa dia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Tidak, apakah aku akan mati sekarang? Bayangan dewa iblis bergemuruh dan menghancurkan jiwanya dan tampaknya jiwanya akan runtuh sepenuhnya. Tiba-tiba, berdengung. Dalam kehampaan yang tak berujung, tampaklah cahaya keemasan yang menyilaukan bermekaran. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan dan langsung menyala di dalam hatinya, seperti matahari besar yang bergulir masuk. Dengan ledakan keras, matahari bersinar terang, dan dalam sekejap, ia langsung menghalangi bayangan iblis yang menyelimutinya, dan kedua belah pihak pun berubah menjadi abu. Ledakan. Pikiran penguasa kota Jinhu kacau balau dan tatapan matanya kosong. Dengan berkah matahari keemasan, jiwanya akhirnya terselamatkan. Cahaya menyilaukan yang tak berujung menghilang, dan kepala penguasa kota Jinhu bergemuruh. Dia buru-buru membuka matanya, hanya untuk mendapati bahwa pemburu berbaju besi yang ada di bawah komandonya telah menjadi mayat, dan dalam kehampaan tak berujung di depannya, berdiri dua sosok yang menjulang tinggi. Salah satu di antara mereka dipenuhi dengan energi jahat, seperti dewa iblis, dan yang lainnya mengenakan jubah, bersinar dengan cahaya keemasan, seperti Sang Buddha. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, mengapa Anda mencoba menghentikan saya, Kaisar Iblis? Apakah Anda ingin menjadi musuh saya? Kaisar Iblis bayangan jahat memandang penguasa alam Buddha Matahari Agung yang tiba-tiba muncul, alisnya sedikit mengernyit, dan cahaya dingin bersinar di pupil matanya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia menyerang Kaisar kecil, penguasa kota Jinhu, penguasa alam Buddha Matahari Besar akan tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Amitabha, jangan salah paham, Kaisar Iblis bayangan jahat. Aku tidak berniat menjadi musuhmu. Hanya saja, orang ini terkait dengan penghancuran kerajaan Buddha Nandou di bawah alam Buddha Matahari Agung milikku. Dia tidak bisa dibunuh begitu saja olehmu.
Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan serius. Namun aku tak dapat menahan senyum getir dalam hatiku. Dia tidak ingin mengambil tindakan, tetapi tidak ada cara. Dia sudah terlibat dalam sebab dan akibat ini. Jika dia tidak mengambil tindakan, cepat atau lambat dia akan disalahkan. Sehat. Sungguh menyedihkan hidup ini. Kaisar Iblis bayangan jahat, penguasa alam Buddha Matahari Agung. Eksistensi macam apa mereka ini? Penguasa kota Jinhu menatap dua sosok di atas kepalanya dengan kaget. Aura kedua orang ini memberinya perasaan bahwa mereka jauh lebih mengerikan daripada aura penguasa negara Yong. Saya harus segera memberi tahu orang dewasa. Kelopak mata tuan kota ember emas berkedut liar. Meskipun keberadaan di depannya jauh lebih mengerikan daripada Qin Chen yang pernah dilihatnya sebelumnya, pada saat kritis ini, hal pertama yang terpikir olehnya adalah memberi tahu Qin Chen. Berdengung. Gelombang yang tak terlihat menyebar. Saat dia memikirkan ini, penguasa kota Jinhu segera mengaktifkan jimat Dao yang ditinggalkan Qin Chen di tubuhnya. Di atas, Kaisar Setan Bayangan Jahat dan penguasa alam Buddha Matahari Agung sama-sama merasakan fluktuasi tak kasat mata ini dan terkejut bahkan menunduk. Apakah anak ini memiliki keterbatasan khusus dalam tubuhnya? Kepada siapa dia mengirim pesan ini? Jejak keraguan langsung muncul dalam benak keduanya.